Pernahkah kalian melihat seorang sedang mengukur jalan yang akan diperbaiki atau mengukur ketinggian sebuah gedung? Tahukah kalian bagaimana seorang nahoda kapal memperkirakan jarak antara kapal dengan pelabuhan atau pantai atau dengan kapal lain? Sehingga kapalnya tidak bertabrakan. Bagaimana seorang ahli kelautan mengukur kedalaman samudera, ketinggian ombak atau seorang astronom mengukur jarak bintang? Para ahli tersebut bekerja menggunakan perhitungan trigonometri. Aktivitas pengukuran tersebut hanya sebagian dari penerapan trigonometri dalam kehidupan nyata. Secara sederhana, menggunakan trigonometri berarti melakukan penghitungan yang berkaitan dengan sudut. Trigonometri sering digunakan oleh surveyor, astronot, ilmuwan, engineer, bahkan juga digunakan untuk kegiatan investigasi. Dalam bidang fisika, teknik, dan kedokteran, trigonometri mengambil peranan penting dalam pengembang teknologi kedokteran dan teori-teori fisika dan teknik. Dalam matematika, trigonometri digunakan untuk menemukan relasi antara sisi dari sudut pada suatu segitiga. Dari paparan tadi, kalian bisa mengetahui betapa luasnya penggunaan trigonometri dalam kehidupan nyata. Bagaimana? Menarikkan. Mudah-mudahan kalian termotivasi untuk mempelajari lebih dalam trigonometri, khususnya belajar matematika sebagai taruhnya ilmu pengetahuan. Oke, kita langsung masuk saja ke materi. Sebelum kita belajar mengenai trigonometri lebih dalam, kita juga harus mengetahui ukuran sudut dan konsep dasar sudut. Sesuatu yang bisa diukur itu memiliki satuan ukuran untuk mengukurnya. Begitu pula dengan sudut. Satuan sudut yang paling sering kita temui dan dipergunakan adalah derajat. Namun, ada satuan lain yang dapat digunakan untuk mengukur satuan sudut, yaitu satuan radian. Kalian pasti masih ingat pelajaran waktu SMP bahwa besar sudut dalam satu putaran penuh adalah 360 derajat atau 1 derajat didefinisikan sebagai besar sudut yang dibentuk oleh 1/360 putaran penuh. Satuan derajat ini berasal dari peradaban manusia yang mengaitkannya dengan musim, yang dipengaruhi oleh perputaran bumi terhadap matahari. Dalam satu kali revolusi bumi menyelesaikannya dalam 360 hari. Coba kalian cermati gambar berikut. Untuk contoh yang pertama dari gambar bisa kita simpulkan bahwa 1/360 putaran itu sama dengan 1/360 dikalikan dengan 1 putaran penuh ataupun 360 derajat sehingga sama dengan 1 derajat. Dan kita dapat terapkan hubungan antara putaran dengan derajat pada gambar yang lainnya. Serta kalian dapat mendeskripsikan beberapa satuan putaran yang lain. Selain ukuran derajat, kita juga mengenal ukuran radian. 1 radian adalah besarnya sudut yang dibentuk oleh dua buah jari-jari lingkaran berjari-jari R, dan membentuk busur sepanjang R juga atau besar sudut pusat dari suatu lingkaran yang panjang busur di hadapan sudut tersebut adalah sama dengan jari-jari lingkaran tersebut. Panjang busur suatu lingkaran dapat dihitung langsung dengan mengalihkan besarnya sudut dengan jari-jari lingkaran, apabila besarnya sudut telah dalam satuan radian. Hubungan satuan derajat dengan satuan radian adalah, bahwa satu putaran penuh sama dengan 2 pi radian. Untuk lebih jelasnya, dapat kita lihat seperti di bawah ini. Satu putaran penuh, sama dengan 360 derajat, sama dengan 2 pi radian. Lalu jika setengah putaran maka untuk menentukan satuan derajatnya yaitu dengan cara setengah dikalikan dengan 360 derajat maka didapatkan hasilnya sama dengan 180 derajat. Begitu pula dengan menentukan satuan radian maka caranya kita kalikan saja setengah dengan 2 pi radian, maka bisa kita peroleh hasilnya yaitu pi radian. Nah jadi kita ketahui sekarang bahwa pi radian sama dengan 180 derajat, yang setara dengan setengah keliling lingkaran, jadi bisa kita tentukan bahwa 1 radian sama dengan 180 derajat per pi. Setelah kalian melihat hubungan antara derajat dan radian tadi, coba kalian perhatikan hubungan secara aljabar antara derajat dengan radian berikut. Tentunya dengan mudah kalian mampu mengubah ukuran sudut yang lain. Untuk lebih memahami masalah hubungan antara derajat dengan radian, coba kalian perhatikan contoh-contoh berikut. Contoh soal nomor 1. 1/4 pi radian, sama dengan titik-titik putaran, sama dengan titik-titik derajat. Oke langsung saja kita jawab. 1 putaran sama dengan 360 derajat, sama dengan 2 pi radian, jadi 1/2 atau setengah putaran sama dengan 180 derajat, sama dengan pi radian.
Oleh karena itu 1/4 pi radian sama dengan 1/4 kita kalikan dengan 1/2 putaran sama dengan 1/8 putaran, sehingga untuk menentukan derajatnya kita kalikan saja 1/8 dengan 360 derajat sama dengan 45 derajat. Sekarang coba kamu kerjakan dua contoh soal berikutnya dan tuliskan jawabannya di kolom komentar. Sekarang mari kita bahas tentang konsep dasar sudut. Kalian pasti sudah sering mendengar kata sudut. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan sudut? Untuk memahami masalah sudut, coba kalian lakukan langkah-langkah berikut. Langkah pertama lukis garis, misalkan garis AB. Terus kalian putar garis AB dengan pusat A sampai terjadi garis AC. Sehingga terbentuk sudut BAC. Lalu beri nama sudut BAC sama dengan alfa. Dari proses tersebut kalian telah membuat sudut BAC seperti tampak pada gambar. Dalam kajian geometris, sudut didefinisikan sebagai hasil rotasi dari sisi awal ke sisi akhir. Selain itu, arah putaran memiliki makna dalam sudut. Suatu sudut bertanda positif jika arah putarannya berlawanan dengan arah putaran jarum jam, dan bertanda negatif jika arah putarannya searah dengan jarum jam. Arah putaran untuk membentuk sudut juga dapat diperhatikan pada posisi sisi akhir terhadap sisi awal. Untuk memudahkannya, mari kita cermati deskripsi berikut ini. Dalam bidang koordinat kartesius, jika sisi awal suatu garis berimpit dengan sumbu X dan sisi terminalnya terletak pada salah satu kuadran pada koordinat kartesius itu, disebut sudut standar atau baku. Jika sisi akhir berada pada salah satu sumbu pada koordinat tersebut, sudut yang seperti ini disebut pembatas kuadran, yaitu 0 derajat, 90 derajat, 180 derajat, 270 derajat dan 360 derajat. Lalu untuk menyatakan suatu sudut, lazimnya digunakan huruf Yunani, seperti alfa, beta, gamma, dan theta, dan juga digunakan huruf-huruf kapital. Seperti A, B, C, dan D. Jika sudut yang dihasilkan sebesar alfa atau sudut standar, maka sudut beta disebut sebagai sudut koterminal. Sudut-sudut koterminal adalah dua sudut standar, memiliki sisi-sisi akhir atau terminal side, yang berimpit. Sehingga alfa ditambah beta sama dengan 360 derajat, seperti pada gambar. Untuk besar sudut pada setiap kuadran pada koordinat kartesius dapat kita lihat pada gambar. Di mana sudut 0 derajat sampai 90 derajat terletak di kuadran 1. Dan sudut 90 derajat sampai dengan 180 derajat terletak di kuadran 2. Lalu sudut 180 derajat sampai dengan 270 derajat terletak di kuadran 3. Dan yang terakhir sudut 270 derajat sampai dengan 360 derajat terletak di kuadran 4. Nah, jadi kita dapat rangkumkan penjelasan dari awal tadi. Yang pertama yaitu ada dua ukuran untuk mengukur sudut, yaitu derajat dan radian. Yang kedua yaitu 1 derajat putaran sama dengan 1/360 derajat. Yang ketiga, 1 radian adalah besarnya sudut yang dibentuk oleh dua buah jari-jari lingkaran berjari-jari R dan membentuk busur sepanjang R juga. 4. Hubungan satuan derajat dengan satuan radian adalah bahwa satu putaran penuh sama dengan 2 pi radian. 5. 1 radian sama dengan 180 derajat per pi. 6. Sudut didefinisikan sebagai hasil rotasi dari sisi awal atau initial side ke sisi akhir atau terminal side. 7. Sudut standar atau sudut baku adalah sudut yang sisi awalnya berimpit dengan sumbu X dan sisi terminalnya terletak pada salah satu kuadran pada koordinat kartesius. 8. Sudut-sudut koterminal adalah dua sudut standar, memiliki sisi-sisi akhir atau terminal side yang berimpit.